Oke, shalom. Shalom. Oke, terima kasih untuk saudaramu atas waktunya yang telah diberikan pada saya untuk menjelaskan tentang firman Tuhan yang berjudul Dua Cara Hidup. Di sini saya akan menunjukkan pada konsepnya. Nah, jadi di sini saya telah membuat menjadi 6 bagian. Di mana bagian pertama, seperti yang kita ketahui, bahwa kita di dunia ini memiliki penguasa atas dunia. Allah sendiri adalah pencipta dunia ini. Dia ciptakan dunia. Dia ciptakan dunia dan dia juga menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dengan bertujuan untuk berkuasa atas bumi, dan manusia pun menjadi penguasa atas bumi, namun di bawah otoritas dari Allah. Di sini seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 11. Di sini dikatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Akan tetapi apakah hal itu terjadi sampai sekarang ini? Apakah manusia tetap menjalani apa yang dikatakan Allah kepada manusia? Apakah dia berkuasa di bawah otoritas Allah? Nyatanya tidak. Sekarang manusia ingin berkuasa sendiri tanpa otoritas dari Allah. Mereka meniadakannya dan mereka tidak ingin menjalankan aturan dari Allah. Dia ingin menguasai bumi ini sendiri tanpa ada otoritas dari Allah. Jadi manusia sekarang menjadi pemberontak dan dia menjalankan sesuka hatinya saja. Dia menjadi penguasa dalam arti dia bebas tanpa ada perintah dari Allah. Seperti yang dikatakan dalam kitab Roma pasalnya yang ketiga ayat ke-10 sampai 12. Di sini dikatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi di sini seperti dikatakan dalam kitab Roma tadi, manusia sekarang ini tidak ada yang benar. Dan sekarang ini manusia tidak ada yang berakal budi dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Di sini telah menyeleweng dan memberontak. Karena seperti yang kita ketahui, manusia memberontak. Akan tetapi apakah yang dilakukan Allah atas pemberontakan ini? Nyatanya Allah tidak membiarkan manusia terus memberontak kepada perintah-perintahnya dan juga kepada firman-Nya. Manusia mendapatkan hukuman, yaitu kematian dan penghakiman. Inilah hasil dari perbuatan manusia yang ingin menguasai bumi tanpa otoritas dari Allah, dan dia melanggar semua aturannya dan dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepada manusia. Seperti ada yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat ke-27. Di sini dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dan seperti yang kita ketahui, manusia pada zaman itu, zaman dia memberontak Allah, seperti yang dikatakan di Ibrani, manusia sudah ditetapkan hanya mati untuk satu kali saja, dan sesudah itu manusia akan dihakimi akibat dari perbuatan pemberontakannya. Lalu Allah pun tidak diam saja. Dia tidak mau manusia itu memberontak, dan Allah pun tidak mau menghakimi manusia itu terus-terusan. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu seperti yang kita ketahui ialah Yesus Kristus.
Dia datang ke bumi dan dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Dia telah menanggung segala dosa kita. Dia yang telah menggantikan hukuman kita, dan dia yang telah menerima hukuman dari kematian manusia. Dan di sini bertujuan untuk menghapus dosa manusia dan membawa kita kepada Allah. Seperti ada yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang ke-3 ayat ke-18. Di sini dikatakan, sebab juga Kristus telah mati hanya sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi itulah tujuan dari Allah. Dia mengutus Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia untuk menghapuskan segala dosa-dosa dunia dan manusia. Di sini tidak hanya sampai di situ saja, tetapi tidak hanya itu, Allah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan dia dihidupkan kembali menjadi sebagai penguasa dunia. Dia yang sekarang telah memberi kita hidup yang baru atas dunia, atas manusia. Dia yang telah membawa kita ke hidup yang kekal dan yang penuh pengharapan. Jadi Tuhan di sini dijelaskan bahwa dia datang ke bumi, telah mengorbankan dirinya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dan juga dia telah dibangkitkan untuk membawa kita ke hidup yang kekal dan penuh pengharapan. Jadi seperti yang tertulis dalam kitab 1 Petrus ayatnya yang ke-1, pasal yang 1 ayat yang ke-3. Di sini dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi seperti yang dikatakan di ayat Alkitab ini, kita telah diberikan hidup penuh pengharapan dan juga pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang telah bangkit dan membawa kita ke hidup yang kekal. Dan inilah poinnya yang dinanti-nanti, yaitu 2 cara hidupnya. Di sini ada 2 cara hidup. Yang pertama ialah cara hidup di mana manusia hidup sesuka hatinya saja. Dia yang telah melanggar segala aturan dari Allah, dan cara hidup manusia yang pertama ini, dia yang telah memberontak dan dia juga yang telah melawan segala aturan dari Allah. Dia mendapatkan konsekuensinya, yaitu kematian kekal dan juga penghakiman. Di sini dikatakan ini adalah cara hidup, bisa kita katakan cara hidup yang pertama, di mana orang ini tidak percaya akan Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dia sebagai juru selamat kita, dan menganggap dia sebagai penembus dosa kita. Jadi dari cara hidup yang pertama inilah yang didapatkan konsekuensinya, yaitu kematian dan penghakiman. Dan cara hidup yang kedua, yaitu cara hidup di mana kita hidup di bawah, seperti yang kita ketahui, hidup di bawah kasih karunia, yaitu yang membawa hidup kita ke hidup yang kekal. Kita hidup di bawah otoritas Yesus Kristus. Dan seperti halnya manusia yang percaya akan keberadaannya, yang percaya bahwa Yesus Kristus yang telah membawa kita ke hidup yang kekal, kita memperoleh yang pertama hidup kekal dan juga pengampunan. Dan inilah 2 konsekuensi penting yang kita dapatkan setelah melakukan cara hidup yang kedua.
Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ke-36. Di sini dikatakan, barang siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi yang di sini dimaksud dari ayat Alkitab ini, barang siapa yang percaya kepada anak. Dalam arti di sini anak, yaitu kita garis bawahi ialah Tuhan kita Yesus Kristus, anak tunggal dari Allah kita yang Maha Kuasa. Jadi di sini barang siapa yang percaya kepada Dia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang tidak taat kepada manusia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi di sini seperti yang kita ketahui dari dua cara hidup ini tidak sangat disarankan dalam kehidupan kita. Kita hidup seharusnya untuk percaya kepada Tuhan bahwa Dia juru selamat kita. Dan dari cara hidup yang kedua ini wajib kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Dia juru selamat kita. Dan kita mengaku bahwa Dia yang telah menebus dosa kita. Jadi jika kita ingin menjalankan cara hidup yang kedua ini, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama ialah berkomunikasi kepada Tuhan, yaitu berdoa. Seperti halnya di sini kita harus melakukan hal ini, jadi saya akan membawa saudara Mul ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami tahu Tuhan, kami telah berdosa Tuhan, kami telah layak Tuhan, dan karena kasih-Mu yang besar Tuhan, Kau telah menebus dosa-dosa kami Tuhan, Kau telah mati kayu salib Tuhan Yesus untuk segala perbuatan kesalahan kami di dunia Tuhan Yesus. Akan tetapi Tuhan, mulai saat ini Tuhan kami percaya padamu Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat kami, dan Engkau juga yang telah menghapus dosa-dosa kami dan membawa kami ke hidup yang kekal dan penuh pengharapan Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja, dan Engkaulah juru selamat bagi segala umat manusia Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Jadi inilah hal pertama yang harus kita lakukan, berdoa. Dan yang kedua ialah taat. Di sini kita harus taat kepada perintah Allah, perintah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita harus taat kepada firman-firman-Nya. Inilah konsep dari taat. Dan yang terakhir, poin pentingnya ialah percaya. Percaya ini konsep paling penting, di mana kita percaya bahwa Tuhanlah juru selamat kita, bahwa Dialah segalanya dalam hidup kita. Maka dua hal ini akan kita lakukan pastinya. Jadi inilah penjelasan tentang dua cara hidup, di mana mulai dari awal dan sampai di mana ada dua cara hidup. Dan bagi manusia, cara hidup yang pertama tidak layak dalam kehidupan kita, namun cara hidup yang kedua lebih pantas dalam kehidupan kita agar kita memperoleh hidup kekal dan penuh pengharapan. Sekian penjelasan dari dua cara hidup saya yang saya jelaskan. Terima kasih untuk Saudara Mulyadi telah mendengarkannya. Tuhan Yesus